Hadis tentang keutamaan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Ketulusan niat ibarat akar dari pohon amal. Jika niat baik, amal sekecil apapun menjadi besar di sisi Allah. Misalnya, senyum yang ikhlas kepada orang lain bernilai sedekah. Motivasi dari hadis ini adalah agar kita tidak meremehkan amal kecil jika dilakukan dengan niat yang benar. Jika niatmu adalah ridha Allah, dunia dan akhiratmu akan penuh berkah. Mulailah setiap harimu dengan niat yang mulia, karena disitulah letak keberhasilanmu. Seperti ini analoginya, niat itu seperti arah kompas. Jika arah kompas benar, perjalananmu menuju tujuan tidak akan tersesat, meskipun banyak rintangan di jalan. Namun, jika arahnya salah, seindah apapun kapal yang kau naiki, kau tetap akan tersesat. Hadis tentang sedekah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Lindungilah diri kalian dari api neraka, walau dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa mudahnya kita berbuat kebaikan. Sedekah tidak harus besar. Yang terpenting adalah keikhlasan. Allah menghargai sekecil apapun amal baik kita. Hal ini memotivasi kita untuk selalu berbagi, walau hanya dengan hal kecil. Jangan menunggu kaya untuk memberi, karena sejatinya memberi adalah wujud syukur dan jalan menuju keberkahan hidup. Seperti ini analoginya. Sedekah itu seperti menanam benih pohon. Walau benihnya kecil, jika dirawat dengan keikhlasan, ia akan tumbuh menjadi pohon rindang yang menaungi banyak orang dan menghasilkan buah keberkahan. Hadis tentang tawakal. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran Surat At-Talaq. 3. Tawakal adalah bentuk kebergantungan total kepada Allah setelah berusaha. Hadis ini memotivasi kita untuk tidak pernah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup, karena Allah selalu bersama orang-orang yang bergantung kepadanya. Serahkan segala urusanmu pada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Ketika Allah menjadi sandaranmu, tidak ada yang perlu kau takutkan. Seperti ini analoginya. Tawakal itu seperti memakai sabuk pengaman dalam mobil. Meski kau sudah mengemudi dengan hati-hati, sabuk pengaman adalah perlindungan ekstra jika terjadi sesuatu di luar kendalimu. Tawakal adalah perlindungan terbaik dari Allah. Hadis tentang kebaikan kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mendorong kita untuk hidup, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Entah itu dengan ilmu, harta, atau tenaga, setiap bantuan yang diberikan menjadi investasi kebaikan di dunia dan akhirat. Jadilah cahaya bagi orang lain, karena setiap terang yang kau berikan akan menerangi jalanmu sendiri. Seperti ini analoginya, kebaikanmu kepada orang lain ibarat lilin di tengah kegelapan. Meskipun kecil, cahayanya dapat menuntun banyak orang keluar dari gelap. Setiap lilin yang menyala darimu akan terus dikenang sebagai sumber cahaya. Hadis tentang akhlak mulia. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa keunggulan seseorang tidak diukur dari harta atau jabatan, tetapi dari akhlak. Akhlak mulia adalah cermin dari keimanan yang kokoh. Motivasi dari hadis ini adalah agar kita senantiasa menjaga lisan, tindakan, dan hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Akhlak mulia adalah hiasan yang tidak pernah usang. Jadikan setiap ucapanmu doa dan setiap tindakanmu inspirasi. Seperti ini analoginya.
Akhlak mulia itu seperti wangi bunga mawar. Orang mungkin lupa siapa yang menanamnya, tetapi keharumannya selalu meninggalkan kesan yang baik di hati siapapun yang menciumnya. Hadis tentang ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa ilmu adalah jalan menuju kemuliaan. Menuntut ilmu tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita dan orang lain. Belajarlah sepanjang hayat, karena ilmu adalah warisan para nabi yang akan mengangkat derajatmu di dunia dan akhirat. Seperti ini analoginya, ilmu itu seperti cahaya senter di malam gelap. Dengan ilmu, kau dapat melihat jalan di depan dan menghindari jebakan. Semakin terang cahaya senter, semakin jauh perjalanan yang dapat kau tempuh dengan aman. Hadis tentang bersyukur. Man la yashkurun nasa la yashkurullah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengajarkan bahwa rasa syukur tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Menghargai kebaikan orang lain adalah tanda keimanan dan hati yang penuh syukur. Syukur adalah magnet kebahagiaan. Dengan bersyukur, hidupmu akan dipenuhi dengan keberkahan yang melimpah. Seperti ini analoginya. Bersyukur itu seperti kunci pintu. Jika kau lupa berterima kasih atas kebaikan orang lain, pintu kebaikan dari Allah akan terasa sulit terbuka. Dengan bersyukur, pintu-pintu rahmat akan terbuka lebar untukmu. Hadis tentang kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup. Hadis ini memotivasi kita untuk tidak menyerah dalam situasi sulit, karena di balik kesabaran selalu ada pertolongan Allah. Kesabaran adalah kekuatan. Jika kau mampu bersabar, kau sedang menabung kebahagiaan yang tiada habisnya. Seperti ini analoginya. Kesabaran itu seperti mendaki gunung. Perjalanannya melelahkan dan penuh rintangan, tetapi semakin tinggi kau mendaki, semakin indah pemandangan yang akan kau nikmati di puncaknya. Hadis tentang berbuat baik kepada orang tua. Ridallahi fi ridal walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Berbuat baik kepada orang tua adalah jalan menuju ridha Allah. Hadis ini memotivasi kita untuk selalu memprioritaskan kebahagiaan dan pelayanan kepada orang tua sebagai bentuk ibadah. Berbaktilah kepada orang tua sebelum kesempatan itu hilang, karena doa mereka adalah kunci suksesmu. Seperti ini analoginya. Berbakti kepada orang tua itu seperti mengairi pohon besar. Pohon itu mungkin tidak memintamu untuk menyiramnya, tetapi buah dan naungannya akan selalu kau nikmati. Hadis tentang optimisme. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah 40. Hadis ini mengajarkan kita untuk tetap optimis, meskipun dalam situasi yang sulit. Dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Saat hatimu gelisah, ingatlah bahwa Allah tak pernah meninggalkanmu. Optimisme adalah kunci untuk melangkah maju. Seperti ini analoginya. Optimisme itu seperti matahari setelah hujan. Meski hari terasa gelap dan dingin, matahari pasti akan muncul untuk menghangatkan dan menerangi harimu kembali.